Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari yang sejuk ini Al-Johari dapat keberkahan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, kedatangan dua guru mulia. Yang satu pakar tafsir Kiai Haji Fahmi Salim, Dr. Fahmi Salim, yang satu lagi Ustadz yang sedang viral, pakar komunikasi Dr. Dasat Latif yang sedang viral di Indonesia. Siapa yang tidak kenal Dr. Dasat Latif, itu namanya Cooper. Cooper itu kurang pergaulan. Kalau kata bahasa Sunda, kiper, kirang pergaulan. Nah, jadi ini wajah-wajah beliau, dan kita dianugerahi oleh Allah tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, tapi yang jelas yang pendek-pendek itu pinter-pinter ngomongnya. Makanya kita menamakan kita Trio Popsi, Persatuan Orang-Orang Pendek Seluruh Indonesia. Dan biasanya orang pendek pada pandai ngomongnya. Kenapa? Karena otak dengan hatinya dekat. Cuman satu kelemahan orang pendek itu, katanya suka bau ininya, hawa dari mulutnya. Kenapa? Karena perut dengan mulut pun dekat. Apalagi ditambah makan jengkol. Nah, ada makan jengkol gitu. Ya gitu. Jadi ini dari Bugis, dari Sunda, dari Betawi. Jadi trio koek-koek, trio popsi. Pendek tapi kekar. Dan trio semampai, semeter tak sampai. Tapi insya Allah, tapi perutnya ini sudah dewasa, ini juga sudah dewasa, ini belum dewasa. Dewasa, gede wadah sanguna, sudah mulai bencit-bencit gitu. Jadi insya Allah kita akan berbincang, ngobrol bareng dengan beliau. Terima kasih Ustaz Zaat sudah datang ke Al-Johari. Sederhana saya penerimaannya, mestinya fal yukrim dhaifah, dihormat tamu, tapi saya yakin niat saya baik, menghormat tamu semampu saya. Mudah-mudahan tidak kapok untuk datang ke sini dengan Kiai Fahmi gitu ya. Ya itu saja. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di belakang. Ini kita berada di pesantren Al-Johari. Posisinya di Kampung Sangwajar, Desa Sindagali, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Garut. Jawa Barat. Ini sejuk banget guys. Di bawah kaki gunung. Wah. Dan ini kita bisa barbekyuan ya. Barbecue. Oh, bisa. Tapi ini bukan barbecue, Pak. Itu. Apa? Ya. Ngeliwat. Tadi jalan-jalan, kita sekarang sudah sampai di ruang belakang sambil menikmati pemandangan di belakang sana. Ustadz, inilah kampung saya. Saya lahir di sini, di tempat ini, dia di kampung ini, di tempat ini, bahkan pesantren ini dulu rumah saya di sini. Oh, saya jadi pondok ini sudah lama. Dulu belum ada, dulu cuma rumah. Pondoknya kakek dulu di sana di bawah, tapi pondok kecil. Nah, ketika ini saya rumah kakek rumahnya, rumah orang tua saya. Yang sebelah sana itu, yang dekat masjid itu. Akhirnya dikembangkan jadi asli saya orang sini, di bawah Gunung Piramid. Gitu. Jadi Ustadz, saya ini kagum pada Ustadz itu karena luar biasa ya, Kiai Fahmi ya. Sekarang lagi itu sebenarnya Ustadz ini Ustadz lulusan pesantren atau gimana nih ceritanya? Karena tidak berarti lulusan pesantren bisa menyampaikan sesuatu dakwah dengan enak gitu kan. Makanya ya ada Ustadz yang tafaquh fiddin, mengajar santri, ada Ustadz yang di panggung, dan semuanya harus bekerja sama begitu kan. Formal dan informal gitu. Ya. Jadi Kiai, mohon maaf, saya ya dengan izin Allah semua tentu dengan izin Allah. Dari SD, SMP, SMA, kuliah itu saya sekolah umum. SD di kampung, SMP di kampung, SMA saya ke Makassar merantau, kuliah komunikasi, kuliah lagi satu syariah hukum Islam. Waduh. Jadi saya bersyukurnya ibarat dagang, ya, bahan baku yang saya mau jual dari UIN. UIN, IAIN dulu. IAIN, Alauddin berarti ya. Kemudian cara menjualnya dari Unhas. Komunikasi. Karena menjual itu komunikasi. Orang dakwah itu minimal 3 sasarannya. Itu satu, dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi dakwah beritahu, memang harus ada informasi baru, pengetahuan baru, bagaimana cara wudhu yang baik. Ya, itu dulu sasarannya, otak dulu. Betul. Ya, yang kedua, setelah itu sikap. Ya, sikap, saya setuju ini. Apa yang disampaikan Ustadz ini saya setuju. Sikap kedua, saya tidak setuju. Nah, kita berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dia setuju. Kemudian yang ketiga, perilaku. Perubahan ilmu pengetahuan,
perubahan sikap, perubahan perilaku. Kita berharap apa yang kita sampaikan itu dilaksanakan. Dan untuk 3 ini, inilah yang dipelajari secara konsen oleh orang-orang komunikasi. Ya, berarti syarat untuk menjadi komunikator itu kan perlu ada 3 katanya. Ya. Ada etos, ada patos, ada logos, begitu kan? Itu kan, gitu kan? Ya. Bagaimana jadi source credibility-nya bagus, kemudian juga jadi sumber kepercayaan orang, kemudian juga patosnya bagus, logosnya apalagi ya logis yang tadi. Ya. Dan Ustadz sudah menguasai yang 3 itu. Nah, kemudian lagi, saya tidak pernah belajar mondok secara khusus ya. Satu-satunya pesantren yang pernah saya ikuti pesantren kilat. Gila. 1 minggu. Kalau di Mesir berapa tahun? Aduh, di Mesir. Nah, jadi S1 4-5 tahun. Waduh, dan itu tidak bisa kalau tidak menghafal Quran kan? Nah, harus bisa hafal Quran dulu dan harus bisa baca kitab kuning. Nah, Kitab sekarang kuning dulu. saya ambil jalan pintas, Kiai. Saya tidak pernah mondok, tapi saya curi ilmunya orang dari pondok. Nah, cerdas itu. jadi saya pakai pikiran yang praktis. Saya ada kitab, tapi kan kalau saya baca tidak segampang saya mengerti dengan saya nonton. Toh? Misal, saya mau bahas tentang puasa. Saya cari channelnya Kiai Fahmi. Ya kan? Karena saya berasumsi pasti dasar ilmu beliau ini kitab yang dibaca dari Mesir. Sehingga beliau belajar 3 tahun, beliau belajar 6 tahun, saya belajar setengah jam. Nah, saya curi ilmunya. Iya kan? Yang penting kan dakwahnya sampai. Begini, jadi itulah kadang-kadang ada orang yang pandai berkomunikasi seperti Ustadz Dasad, kemudian dari sisi keilmuan agamanya tidak terlalu mendalam misalnya begitu. Kemudian orang menjustifikasi kan, apaan kan bukan Ustadz. Menurut saya tidak bagus, tidak harus ngomong seperti itu. Karena yang penting bagaimana risalah Allah sampai. Risalah Rasulullah itu sampai, ajaran Allah itu sampai. Kemudian hari ini Ustadz Dasad sedang dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh masyarakat. Kenapa tidak Ustadz Dasad menyampaikan? Meskipun yang tadi ilmunya nyuri dari Kiai Fahmi, yang gudangnya. Dan saya bersyukur. Jadi kita yang kurang pandai komunikasi, apa yang ilmu yang kita sampaikan sampai juga melalui beliau. Saya dapat pahalanya. Dapat pahalanya man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, kan begitu ya. Betul. Jadi itu juga yang saya lihat dari Ustadz Dasad Latif ini. Jadi materi yang saya dapat itu dari para guru. Jadi Betul. saya nonton Kiai Jujun, saya nonton Quraisy Shihab, saya nonton Abdul Somad, saya nonton Adi Hidayat. Materi sama dengan cara menjual beda. Nah itu. Materinya sama, tapi saya improvisasi dengan cara saya Dengan sendiri. gayanya gitu kan. Padahal kisah yang sama saya ambil dari misalnya Khalid Basalama, saya nonton. Jadi saya pengagum semua guru. Sebab saya bilang pasti semua punya dasar. Ya. Kiai Fahmi jelas ilmunya, Adi Hidayat jelas ilmunya, Kiai Jujun jelas ilmunya. Daripada saya baca kitab, mending saya nonton channelnya. Begitu saya nonton channel, oh ini. Lalu itu materi yang saya dapat dari Dasad apa sebutkan dong? Apa ajak subscribe. Subscriber. Subscribe. Sampai Ustadz Dasad sudah 1,5 juta luar biasa. Subscribe. Shockbreaker. Ini Kiai Fahmi apa channelnya? UFS Official Channel. Kalau saya Jujun Junaid Official. Ini mah Dasad Latif Official. Jadi kalau mau dapat ilmu, nonton Kiai Fahmi, Kiai Jujun ya. Kalau mau dapat ilmu dari Kiai Fahmi yang ada hiburan sedikit, ada senang-senangnya, saya. Sebab ilmu yang saya sampaikan itu semua dari Kiai Fahmi. Pagi-pagi sudah masuk videonya Kiai Fahmi. Alhamdulillah dapat ilmu lagi. Lalu kita transfer dengan cara bahasa yang disenangi publik. Betul, karena masing-masing punya segmen. Karena pidato itu ada beberapa unsur, ada informatif, edukatif, rekreatif. Dan kebutuhan manusia itu tidak terlepas dari ini juga. Ada orang yang segmennya pengen edukasi terus, tapi kan tidak semua orang suka edukasi terus. Ada juga yang cukup informasi terus. Tapi ada juga orang yang butuh rekreatif. Bagaimana biar dakwah tidak monoton, bagaimana dakwah biar tidak one way communication, tapi two way communication, atau minimal ada interaksi sosial
itu, maka muncul tiga ini digabungkan. Hanya tentunya tiga ini harus dibagi dengan proporsional kan tentunya ya. Kalau kita terlalu banyak rekreatif bukan pelawak gitu kan. Kalau informatif bukan pembaca berita. Kalau edukatif juga kita juga bukan guru gitu. Bagaimana tiga ini dipadukan, dan kemampuan memadukan yang tiga ini adalah sesuatu yang luar biasa gitu yang kan. Dan ke pengajian dan tabligh akbar juga Kiai, itu kan nggak semuanya orang mau belajar. Betul. Ada yang suntuk di rumah. Ada yang suntuk di Takut rumah. sama istri. Atau dikejar-kejar debt collector. Istri, ikatan suami takut istri gitu kan. Ya, jadi kayak begini, misalnya begini. Kalau saya ceramah misalnya gitu kan, itu ada nyanyiannya. Ya saya memanfaatkan suara yang Allah berikan pada saya. Yang penting yang tadi kan lagunya yang ada nasihatnya. Misalnya ketika misalnya saya ada wanita dipukul misalnya gitu, saya suka ngomong wanita dipukul tuh suka nyanyi, jangan dipukul. Hadisnya melarang wala tadribil wajah, dan janganlah engkau memukul wajah perempuan, lanya lanahiyah al aslu fi nahyi tahrim, asal larangan mendudukan haram seorang suami memukul wajah istrinya. Itu kan ilmunya sudah keluar tuh. Kenapa? Baru saya tambah humor. Misalnya begitu, karena kalau wanita dipukul suka nyanyi. Apa lagunya? Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu, pulangkan saja. Tuh, kalau istri sudah minta dipulangin, nanti kan bahaya. Nah kayak begitu, kenapa ya? Tapi masih ada saja orang yang menjudge apa-apaan jadi penyanyi aja, tapi saya tidak saja. Yang penting Allah akan melihat niat kita di dalam hati kita. Iya, gitu. Kalau Kiai Fahmi memang ini sangat ini ya, Kiai Fahmi itu ilmuwan kalau beliau. Karena kayaknya serius banget gitu kan itu ciri khas. Kalau ada jamaah yang mau mendalami Quran, lautan ilmu, nontonlah channel WFS channel, Ustadz Fahmi Salim channel, dan bukan kaleng-kaleng, apalagi beleng-beleng gitu ya. Bukan kaleng-kaleng, karena dari Al Azhar, dari Mesir. Subscribernya saya paling dikit. Ini 1,5 juta, 55.000. Baru 55.000. Baru 8.000 menjelang 9.000. Insya Allah. Tenang, yang penting intinya kan bukan apa-apa. Kita tidak boleh berhenti berdakwah. Betul. Kan itu yang penting. Yang tidak boleh berhenti berdakwah. Sekarang kan orang nonton TV sudah mulai males. Dengar radio udah nggak laku, baca koran udah nggak laku. Sekarang orang ke YouTube. Gak ada yang dipercaya Kiai. Baca koran, baca TV, gak ada yang dipercaya. Iya. Satu berita yang dipercaya apa? Berita kematian. Betul. yang parah baca koran tidak, baca Quran tidak. Membaca koran jadi kebutuhan, tenoneo, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Kalau dulu ada lagu itu Bang Haji Roma. Sekarang mah koran sudah ditinggalkan. Makanya sekarang di mana? Medsos. Jadi orang yang lari ke medsos itu berdakwah sebenarnya bukan mengejar subscriber teing gitu kan. Itu mah efek saja. Tetapi kan dengan Anda mensubscribe, membesarkan channel, tidak akan ketinggalan gitu kan ilmu-ilmu yang dapat. Iya. Dan masa channel para selebritis yang bicara hanya sekedar apa gitu, ngapain pada gede, kenapa Pak channel para ustadz misalnya tidak di-subscribe? Bukan apa-apa, karena penting ini. Banyak channel-channel agama yang penting di-subscribe untuk menambah pengetahuan, bener gak? Ya. Terus Ustaz As'ad dari Makassar ke sini bagaimana nih? Makassar kan kalau mau ke sini Kiai dari Makassar naik pesawat dulu ke Jakarta. Itu kurang lebih 2 jam. Lalu dari Jakarta ke sini naik darat. Kurang lebih 5-6 jam. Alhamdulillah, makanya saya bersyukur sampai ke sini. Yang paling penting kita para mubaligh kompak dalam bersikap, kompak dalam bertausiah, dan saling mendukung. Itu yang paling penting. Kalau saling menjelekkan, nah ini yang berbahaya. Kita harus memulainya dengan trio Popsi ini. Orang-orang pendek. Ini harus dikampanyekan. Trio Popsi, Persatuan Orang-orang Pendek seluruh Indonesia. Nah, kita memulai dengan Zunian Mix Strong, menyatukan diri dalam dakwah dengan berbagai gaya. Gaya Ustaz As'ad Bugis. Gaya Fahmi Salim, Kiai Fahmi Salim Betawi. Gaya Jujun Junaidi Sunda. Karena semua orang itu butuh dakwah, dan dari dakwah ini semua kita semua insya Allah akan bisa merubah siapapun dan apapun di Indonesia ini, termasuk pemerintahan. Kalau soft
Jakarta Sunda sudah disatukan. Sudah disatukan. Sop janda. Sop janda. Nah, Kalau tapi Bugis dengan apa? Makassar kita belum ada nih. Apa? itu sop Tiga. Sunda? Sop janda namanya. Sop janda. Sop janda Jakarta Sunda. Nah, kalau dicampur dengan Bugis bertiga ini Sop- apa namanya? sop- Janda Sunda. Nah, Jakarta, kalau Sunda. kalau Makassar apa? Coto. Coto. Nah, sekarang sop kan harus ada singkatan dari Singkatannya. sop janda, jandagis, jandais, Nah, apa jandasar, janda nyasar kalau itu. Ustaz, sekarang jadwalnya padat, menjaga stamina gimana? Selama pandemi kurang lebih setahun ini, memang saya membatasi diri Kiai karena dakwah penting, menjaga kemaslahatan jauh lebih penting. Ya, hifdzun Jadi nafas ya. saya membatasi. Masjid kalau dia tidak menjamin akan ada protap kesehatan, saya tidak akan datang ke kantor. Pun ada dakwah lebih banyak konten-konten virtual, dakwah Zoom. Nah, sekarang memang banyak sekali orang bertanya, saya Kiai jarang di rumah. Saya ini laki-laki jarum super. Jarang rumah suka pergi. Tapi bukan Jisamsu. Modalnya klik klasik, Apa itu? ikhlas dan asik. Ya, tapi bukan Jisamsu. Apa itu? Janji manis nyatanya palsu. Wah. Anggota DPR. Anggota DPR sebagian. Ya, jadi saya menyadari sendiri luar biasa Allah kasih saya kesehatan. Ya, saya pelajari satu. Saya tidak senang makan nasi. Saya tidak senang makan Tapi nasi. kecuali di sini. Kalau di sini harus makan liwat, Ya, nasi liwat. makan tapi tidak banyak. Tidak banyak. Saya lebih senang makan ikan. Hmm. Ya. Kemudian sudah terbiasa sejak saya SMA puasa. Oh, itu Senin luar biasa, Kamis. luar biasa itu. Senin Kamis. Medan perjalanan bagaimana dakwah pun yang naik pesawat dulu, naik darat lagi, lalu naik speedboat, saya tetap puasa. Sebagaimana itu sudah jadi kebiasaan. Waktu saya Alhamdulillah. SMA dulu kan ya zaman susah Kiai, makan sulit betul. Nah, Akhirnya maka puasa. Akhirnya saya bilang sama adik saya, daripada kau cuma lapar, Mendingan kau puasa, betul. Soal pahalanya ada, serahkan sama Allah. Akhirnya jadi terbiasa puasa. Kemudian yang berikutnya, wallahu a'lam. Ini analisa saya Kiai. Saya hidup saya tidak pernah lepas dari wudhu. Alhamdulillah. Ya, hampir nanti saya dalam toilet baru lepas wudhu saya. Selalu saya ada wudhu. Dan langsung wudhu lagi. Mandi wudhu. Mau setiap selesai mandi pasti saya wudhu. Rusak saya cari lagi untuk wudhu lagi. berarti kalau setelah selesai buang air kecil wudhu lagi. Wudhu Wudhu lagi. lagi, luar biasa. Kecuali kondisinya tidak memungkinkan ada air. Ya, darurat. Ya. Kemudian kalau saya pakai sepatu, mohon saya diluruskan Pak Kiai. Kalau buka sepatu dalam perjalanan kan sulit buka sepatu. Maka saya usap saja karena saya pernah dapat ilmunya bahwa cukup cocok ya, betul Kiai ya. Iya. Masuk kupen. Diusap saja, tidak perlu buka sepatu. Kemudian itu yang berikutnya lagi saya memang olahraga. Oh, rajin ya. Olahraga. Sispek dong. Enggak juga. Oh, enggak. Juga sispek karena saya bukan atlet. Yang paling tidak dokter mengajarkan untuk memelihara jantung karena jantung ini sumber organ tubuh yang harus terjaga dengan baik, jantung. Kemudian caranya itu dokter jantung memberitahu minimal 2 kilo dalam sehari jalannya. Minimal 2 kilo. Kalau tidak bisa tiap hari adalah 1-2 kali dalam seminggu. Itu jalan kalau di Makassar ke jalan kaki ke lapang itu apa? Makassar, lapangan Karebosi. Karebosi yang dulu bukan kita lagi. jalan-jalan ya, Karebosi. Sekarang saya tidak lagi jalan Karebosi, Kiai, sebab kalau saya jalan tidak jadi jalan kayak pengantin. Karena banyak orang, Iya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Saya bilang, kapan jalannya? Selfie Ustaz. Sekarang Jadi saya sepeda. sepeda statis saja. Sepeda. Karena lagi kena hujan, biasa kalau bukan sepeda berenang. Berenang. Memang saya rutin olahraga. Kalau mau renang boleh tuh di belakang. Ya, itulah hebatnya pondok ini luar biasa ya. Itu menjaga kesehatan dan yang penting semua pertolongan Allah. Allah ya. Nah, yang membuat saya semangat kadang Kiai, saya bilang begitu banyak ulama di Indonesia dan mereka sumber ilmu. Tapi kok mereka telepon saya, biasa kan Ustadz mintalah kapan saja waktunya Ustadz ada. Biasa saya menghindari acara, mohon maaf Pak saya ada acara di tanggal itu. Akhirnya dia bilang terserah Ustadz tanggal berapa saja. Nggak mungkin full 1 tahun kan. Nah begitu kalau capek, akhirnya saya bilang wah
ini tugas dari Allah kasih saya. Begitu banyak kok orang cari saya. Sampai saya pernah kan ngomong sama UAS, ya, Pak Tuan Guru, kondisi apapun, kalau umat kumpul ceramah lah, karena ada pada saatnya nanti kita mau ceramah, tidak ada yang mau dengar kita, dan tidak gampang mengumpulkan orang. Saya pernah beliau duet di Kalimantan, di Balikpapan, penuh itu lapangan. Waktu belum COVID, belum datang, sebelum negara api menyerang. Iya. Avatar. Sebelum COVID menyerang kita, kumpul. Saya bilang, Ustaz, coba lihat. Ribuan orang datang. Bukan cari duit. Iya, cari ilmu. Mau tahu susahnya ngumpulin massa, tanya itu politisi. Iya, politisi. Betul. Dia keluarin duit, keluarin baju. Susah. Iming-iming. Kita alhamdulillah kumpul. Maka ketika orang membutuhkan kita, datanglah untuk dakwah. Tapi ada sharing dari saya. Saya tuh di Jawa Barat khususnya itu setahun tuh sampai 800 panggung. Kadang-kadang sehari itu 3 panggung, 4 panggung. Tapi mumpung masih muda, ini sharing dari orang tua. Aduh, orang tua sebut Harus aja saya. jaga. Tetap harus jaga kondisi. Jadi minimal berimbang lah gitu. Ini saya sekarang rada kurang sehat tuh karena terlalu diforsir. Makanya olahraga jarang, olahraganya malam Jumat saja saya. Olahraganya. Lain lagi itu ya. Nah, olahraga sunnah. Kalau itu olahraga sunnah. Nggak yakin saya. Saya olahraga Sekali sebulan. Enggak. Saya kalau malam Senin paling lama, paling ketemu lagi malam Selasa begitu kan gitu. Nah, jadi itu. Jadi saya amanatkan, ini bukan amanat, sharing aja, jaga tetap kesehatan. Jangan karena sedang banyak yang dengar, banyak yang ngundang, kemudian lupa. Harus ada pokoknya nikmati biar umurnya panjang, umur ceramahnya panjang gitu kan. Saya berharap begitu. Aduh, terima kasih ini ngobrolnya santai. Bicara umur panjang tadi, kesehatan ini juga memang kalau istri saya itu dokter kan istrinya nih, dokter istrinya. Ketat, melarang-larang kita keluar. Oh gitu. Kita keluar malam ini dengan Serdasat, saya bilang, saya mau Serdasat minta ditemani jalan-jalan. Baru pas mau keluar saya bilang sama anak, nak, bapak mau ke Bandung. Bandung? Kenapa tidak bilang tadi? Mau ngajak berantem dia. Aku diam aja kan. Kita bagus diam. Menghadapi istri diam. Istri diam, betul. Rumus terbaik ada diam. Kalau perlu minum pel tidur. Itu wassalam. Gitu. Jadi tapi memang itu karena dia sayang. Dia cinta sama kita. Iya. Mengingatkan. Tapi saya nggak percaya antara cinta dan sudah tidak percaya. Enggak, percaya yakin. Saya tahu, enggak berani dia sama. Enggak berani. Jadi memang dia istiqomah. Sayang istiqomah. Apa istiqomah? Ikatan suami tertekan istri kalau di rumah. Saya bukan tertekan, saya bukan takut, cuma istri saya lebih berani. Hei, para lurah, siapa yang takut oleh istrinya ke sebelah kiri? Siapa yang tidak takut sebelah kanan? Kata camat. Lurah semuanya ke kanan, pada takut kan semuanya. Ada satu orang yang ke kiri. Bagus. Kamu katanya berarti tidak takut sama istri. Kenapa kamu tidak takut sama istri? Nggak tahu Pak, saya juga disuruh istri ke sini katanya. Karena takut sama istri. Ya sama ternyata gitu. Aduh, obrolan ringan pagi-pagi, mudah-mudahan manfaat. Ya, terima kasih Kiai Fahmi, terima kasih Ustaz Asad. Saling doakan ya kita, semoga mudah-mudahan Ustaz Asad dan keluarga berkah semuanya. Ustaz Asad tetap berjuang menegakkan syiar Allah. Ustaz Fahmi juga sama, dan saya doakan juga untuk tetap mengemban amanat di sini di pesantren, membina generasi. Mudah-mudahan kita bisa melahirkan sosok-sosok anak-anak yang penerus agama bangsa dan negara, yang bisa merubah negara yang carut-marut menjadi, dan Pabaliut menjadi negara yang baldatun thayyibatun. Apa Pabaliut? Pabaliut itu muter jelimet mumet ya gitu kan. Bukan. Gampang, ruwet. Ya, kalau ada negara kalau ruwet, negara yang ruwet menjadi baik, pemerintahan yang kurang baik menjadi baik, yang kurang adil menjadi adil, masyarakat yang kurang
taat beribadah menjadi taat beribadah. Amin. Itu aja. Terima kasih Ustaz Aad. Maaf tidak bisa menghormat, tapi saya yakin begitu Ustaz Aad meninggalkan tempat ini Ustaz Fahmi, Kita mau datang lagi nanti. seperti ya. Dan yang paling penting adalah tamu membawa penyakit dari rumah ini. Kan ada seorang sahabat Nabi yang istrinya marah-marah terus karena banyak tamu. Begitu kan, banyak tamu marah kalau banyak nama, mengadulah si sang suami kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, bilang saya mau bertamu. Kepada istrinya dibilangin bahwa Rasul mau bertamu, berbahagialah kalau Rasul yang bertamu. Nah, begitu mau pulang, coba ikuti aku dari belakang, kata Rasul. Ternyata dia menjerit wanita itu karena di belakang Rasul ada kalajengking, ada binatang-binatang buas. Ya ternyata tamu itu membawa penyakit dari rumah kita. Artinya penyakit yang ada di rumah ini dibawa oleh para tamu itu untuk keluar dari rumah ini. Jadi insya Allah tolak bala berarti. Makanya kalau tamu datang itu tidak boleh ditolak gitu. Makanya alhamdulillah. Terima kasih. Jangan kapok nanti kesini lagi. Justru terbalik ya, jangan kapok mengundang kami. Oh siap. Ya, para pecinta Junjungan Official, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, obrolan ringan, singkat pagi-pagi ini. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.